Nilai kapitalisasi pasar cryptocurrency sekarang sedang melejit. Meningkatnya nilai mata uang virtual ini ternyata mampu mencetak jutawan, bahkan miliarder baru. Lihat saja, sepanjang pekan lalu, Bitcoin mampu membukukan penguatan bahkan menyentuh angka 60.000 US dollar. Bahkan investor saham di negeri ini mulai melirik potensi investasi di cryptocurrency. Peningkatan nilai ini juga diikuti oleh naiknya tren koin yang dimiliki oleh Ripple. Dalam hal ini ialah XRP. Ripple adalah mata uang digital yang diperkenalkan oleh sebuah startup yang menjalankan sistem blockchain yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat. Perusahaan ini mengembangkan jaringan sistem pembayaran untuk bank, aset digital, dan lembaga keuangan lainnya. Nantinya anggota atau member yang menggunakan jaringan tersebut menggunakan uang digital yang disebut XRP atau Ripple untuk bertransaksi. Dengan Ripple, transaksi diklaim bisa lebih cepat, yakni hanya 4 detik. Jika menggunakan Ethereum, lebih dari 2 menit, dan Bitcoin lebih dari 1 jam untuk settlement. Dilansir dari website analisa forex Equitas Ripple, perusahaan yang membangun infrastruktur pada XRP saat ini memperdagangkan pada pasar sekunder sekitar 2 miliar US dollar sampai 3 miliar US dollar. Namun kepemilikan XRP oleh Ripple sendiri dilaporkan berada di 7 miliar US dollar yang jauh lebih tinggi dari penilaian ekuitas perusahaan. Sementara itu, Michael Novogratz yang merupakan CEO Galaxy Digital mengatakan bahwa ada yang salah dengan semua ini. Kemudian Leonidas, salah satu peneliti cryptocurrency lama, mengatakan XRP yang terkunci kemungkinan tidak dihitung ke dalam ekuitas Ripple. Sehingga dengan ini kepemilikan ini tidak bisa diakses sampai mereka mulai dibuka, yang mungkin tidak dihargai dalam nilai ekuitas perusahaan. Pada Desember 2017, tim Ripple menjelaskan bahwa kepemilikan XRP pada escrow Ripple bukan sebesar 1 miliar XRP per bulan dalam 55 bulan selanjutnya. Tim menjelaskan escrow terdiri dari escrow independen pada ledger yang dirilis 1 miliar XRP setiap bulan selama 55 bulan mendatang. Ini memberikan batas atas jumlah XRP baru yang bisa dibawa ke sirkulasi. Jumlah XRP sebenarnya dilepaskan ke dalam sirkulasi kemungkinan bisa jauh lebih sedikit dari ini. Jika menilai dari teori, nilai ekuitas Ripple akan dianggap di bawah nilai jika jumlah XRP pada neraca perusahaan terbuka dan harga justru tidak turun. Pertanyaan mengenai perbedaan antara nilai ekuitas Ripple dan jumlah kepemilikan XRP mulai muncul saat harga naik menuju ke atas 1 US dollar. Walaupun ada kasus hukum yang melibatkan SEC. Sebelumnya, terlihat gerakan komunitas Ripple yang telah merilis sebuah petisi yang baru untuk bisa menghentikan serangan terhadap XRP. Thomas Hodge sudah memulai petisi change.org yang ditargetkan terhadap calon ketua SEC yang baru, yaitu Gary Gensler, meminta agar mengakhiri gugatan terhadap Ripple setelah dia dikonfirmasi menjadi ketua komisi tersebut. Laporan petisi ini disampaikan pada hari Rabu kemarin, di mana Gensler menyelidiki motif utama mantan ketua SEC, yaitu Jay Clayton dan William Hinman, karena mendukung Bitcoin dan Ether tapi justru menghancurkan XRP. Petisi juga menuduh bahwa Clayton dan Hinman bisa memiliki kepentingan finansial dalam Bitcoin. Hodge menambahkan dengan tuduhan Hinman menerima uang jutaan dolar dari firma hukum Simpson Teacher yang merupakan anggota dari Ethereum Enterprise Alliance. Petisi itu mengklaim Hinman mengumpulkan cek dari perusahaan, sementara perusahaan dapat bayaran untuk dukung penawaran umum perdana dari raksasa pertambangan cryptocurrency China, yaitu Kanaan. Di tengah gugatan SEC terhadap Ripple, aset token XRP mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif. Penurunan sempat terjadi pasca gugatan dilayangkan ke pengadilan. Namun awal pekan ini XRP mampu melewati level harga 1 US dollar untuk kali pertama sejak Maret 2018 lalu. Pengacara XRP menjelaskan status
peraturan yang tidak pasti pada altcoin, dengan mengatakan Clayton menghabiskan 4 tahun masa jabatannya tanpa memberikan tanggapan yang jelas mengenai apakah XRP adalah sekuritas. Para pihak yang memegang token XRP telah mencoba memasukkan diri mereka sebagai pihak tergugat ketiga dalam gugatan yang diajukan oleh SEC melawan Ripple Labs. Sebuah mosi untuk ikut serta itu diajukan oleh John Deaton Law Firm pada hari Minggu kemarin dengan atas nama sampai lebih dari 6.000 pemegang token XRP. Deaton juga merupakan salah satu pemegang XRP, mengeluarkan pendapat bahwa kepentingan pemegang token tidak terwakili secara memadai dalam gugatan sekuritas terhadap Ripple Labs dan para eksekutifnya. Pendapat Deaton didasarkan pada sanggahan atas pelanggaran sekuritas apapun yang dilakukan Ripple Labs. Secara khusus, jika XRP bukan sekuritas, maka upaya pihak eksekutif Ripple tidak ada hubungannya dengan kinerja dari XRP itu sendiri. Karena alasan itulah, Deaton bersama pengguna XRP ikut campur tangan sebagai pihak tergugat ketiga. Dalam sebuah pengumuman yang diunggah pada situs dari Deaton, pengacara dan penggemar kripto mengklaim bahwa pemegang XRP telah mengalami kerugian sampai 15 miliar US dollar pada hari pasca pengumuman gugatan SEC melawan Ripple Labs. Dalam 2 pekan pasca gugatan itu, harga XRP mengalami penurunan sampai 76% dari 0,76 US dollar menuju 0,18 US dollar. Jatuhnya harga token disebabkan oleh banyak bursa yang menghapus XRP karena gugatan SEC. Layanan investasi seperti Grayscale juga melakukan likuidasi pada kepemilikan XRP. Pada Januari kemarin, Deaton atas nama pemegang token juga mengajukan petisi yang meminta bahwa SEC membedakan antara penjualan XRP yang dilakukan eksekutif Ripple dan pembelian dari pemegang individu. Pihak eksekutif Ripple, Brad Garlinghouse dan Christian Larsen, telah menyatakan penolakan atas tuntutan SEC untuk membuka informasi keuangan pribadi sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap kemungkinan pelanggaran penjualan sekuritas XRP. Pada 11 Maret kemarin, pengacara untuk rekan pendiri Ripple Labs meminta perintah perlindungan terkait informasi pribadi mereka dan meminta pihak pengadilan membatalkan panggilan pengungkapan rekening. Pengacara dari pihak Garlinghouse dan Larsen berpendapat bahwa SEC telah melampaui cakupan penyelidikan yang tepat ketika menyatakan bahwa para tergugat telah mencampurkan keuangan pribadi mereka dengan keuangan Ripple Labs. Sebenarnya tim hukum Garlinghouse dan Larsen telah setuju pengungkapan aktivitas yang ada kaitannya dengan penjualan XRP. Catatan keuangan mengenai kegiatan bisnis yang tidak ada kaitannya dan rekening pengeluaran harian menurut advokat tidak relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Panggilan pengadilan yang dikeluarkan SEC untuk data transaksi selama beberapa tahun dan laporan bulanan dari rekening pribadi kedua eksekutif, termasuk gambaran dari semua wesel, cek, dan juga transfer dana elektronik. Namun, tidak semua orang setuju panggilan itu tidak berdasar. Dilansir dari Cointelegraph, salah satu pengacara bernama Barney mengatakan bahwa aksi perintah seperti itu biasanya diberikan dari pengadilan ke lembaga pemerintah. Karena lembaga pemerintah itu dinilai lebih memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan dibandingkan pengadilan itu sendiri, Barney menjelaskan bahwa SEC dia izinkan untuk mengeluarkan panggilan pengadilan sesuai dengan tujuan yang sah. Pengadilan dengan tugasnya memberikan perintah kepada lembaga pemerintah untuk melakukan investigasi. Barney juga berpendapat bahwa catatan keuangan pribadi dari Garlinghouse dan juga Larsen memang sesuai dengan masalah yang dihadapi saat ini. Walaupun dia juga tampak tidak terkejut ketika Garlinghouse dan Larsen menyatakan penolakan atas poin permintaan pengungkapan aktivitas transaksi keuangan pribadi, Barney mungkin akan terkejut jika justru kedua eksekutif itu berhasil menghindari tuntutan pengungkapan tersebut. Namun pada tahun 2021 ini Ripple meroket merespon pernyataan hakim dalam kasus hukumnya dengan Security and Exchange Commission
atau SEC. SEC dalam hal ini menuntut perusahaan Ripple Lab karena menjual XRP tanpa didaftarkan sebagai sekuritas atau perusahaan meminta pengecualian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, SEC pada dasarnya melihat XRP sebagai sekuritas, sehingga harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum dijual. Namun hakim dalam kasus ini melihat XRP sebagai mata uang yang berbeda dengan Bitcoin atau Ethereum atau mata uang kripto lainnya. Oleh sebab itu, kemungkinan untuk bulan ini atau bulan-bulan berikutnya XRP akan menuju 3 US dollar. Kita lihat saja.